Itu Halo hitam-hitam, semuanya, balik lagi nih di Kunti PTRI Bogel, kelompok Mang. 14. Nah, untuk Ya materi Allah, ini Kunti kita akan Bogel. membahas perihal modul 9. Gemes banget, jauh lucu Kondisi banget. modul 9. Adek, ya Allah, anak juring. Tonton terus Masih guys. balita, Bye. astagfirullahaladzim. Ya. Nah, untuk pertama, pembahasan pertama yaitu perihal tentang material handling. Apa sih material handling? Material handling itu merupakan suatu pengangkutan atau transportasi, yaitu pemindahan bahan baku atau bahan jadi dari tempat asal ke tempat tujuannya. Nah, sedangkan selanjutnya itu ada perihal ongkos material handling. Apa sih ongkos material handling itu sendiri? Ongkos material handling itu merupakan suatu pembiayaan ongkos dari pemindahan si material tersebut gitu dari tempat asal ke tempat tujuannya dengan mempertimbangkan beberapa hal dan dengan batas tertentu. Nah, kenapa sih diperlukannya perencanaan tata letak fasilitas terhadap material handling itu sendiri? Karena material handling ini sangat penting untuk pemindahan dari antar tempat ke tempat yang lain di suatu perusahaan. Jadi jika apabila tidak ada perancangan untuk material handling sendiri, akan terjadinya penghambatan atau keterlambatan serta kerugian yang akan berdampak kepada perusahaan. Maka dari itu diperlukan perancangan itu agar memudahkan perusahaan dalam memindahkan suatu produk atau barang atau komponen dan material lain sebagainya dari tempat awal ke tempat akhir, seperti itu. Balik lagi sama Kelatif. Di sini Kelatif akan menjawab pertanyaan dari nomor 4 dan 5. Nah, ada beberapa input dalam OMH atau ongkos material handling. Yang pertama ada OMH awal atau OMH sebelum revisi, lalu ada luas lantai, ada OPC, lalu ada berat komponen dan produksi per jam. Nah, lalu untuk persoalan nomor 5, ada beberapa jenis perhitungan yang dapat digunakan dalam OMH. Yang pertama ada jarak rektilinear, ada jarak Euklidian dan jarak isol distance. Ya, bersama Kadela akan menjelaskan apa itu TSP dan FTC. FTC atau From to Chart merupakan suatu penggambaran yang digunakan untuk menggambarkan suatu aktivitas dalam suatu departemen ke departemen lainnya untuk mengetahui ongkos material handling. Nah, sementara untuk TSP itu atau tabel skala prioritas merupakan suatu tabel yang digunakan untuk menggambarkan urutan prioritas mana yang lebih penting dari suatu departemen atau alur produksi. Nah, dari TSP sendiri itu dikenal ada istilah inflow sama outflow. Perbedaannya itu untuk inflow untuk mengetahui koefisien ongkos yang masuk dari suatu departemen ke departemen lainnya. Nah, sementara untuk outflow itu untuk mengetahui koefisien ongkos yang keluar dari suatu departemen ke departemen lainnya. Oke, jadi ARD merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menggambarkan suatu aktivitas atau kegiatan dalam proyek. Dalam merancang sebuah fasilitas baru, merancang AAD atau Area Allocation Diagram memiliki beberapa manfaat, seperti optimal penggunaan ruang, kepuasan pelanggan dan karyawan, pemantauan persyaratan dan kebutuhan, pengendalian biaya, kepatuhan dengan regulasi, dan yang terakhir kemudahan perawatan dan pemeliharaan. Nah, adapun beberapa perbedaan gitu antara ARD dan juga AAD. Untuk ARD sendiri itu berkaitan dengan hubungan antara aktivitas atau tugas dalam suatu proyek. ARD sendiri juga membantu dalam penjadwalan proyek, mengidentifikasi jalur kritis, dan juga mengatur urutan kerja. Sedangkan AAD berkaitan dengan alokasi dan penggunaan ruang dalam suatu fasilitas atau proyek. AAD juga membantu dalam perencanaan tata letak fisik, termasuk penempatan peralatan, perangkat, dan area kerja dalam suatu fasilitas.